Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nih kabarnya nih? Sudah lama tidak bertemu dengan saya ya, Wildan selaku host di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah join di live-nya Corteva ini. Jumpa lagi dengan saya Wildan. Nah, saya merupakan market development dan new commercialization untuk herbisida Corteva. Di sini akan sebagai MC memandu acara kita hari ini. Nah, acara kita hari ini apa sih Bapak Ibu sekalian? Acara kita hari ini adalah Corteva Exhibition dengan tema Novlex 120 EC, atasi gulma membandel dengan teknologi Rinskor dari Corteva. Nah, ini teknologi kita ini yang paling terbarukan ya Bapak Ibu ya, untuk herbisida ini tidak ada yang punya yang lain. Ini bahan aktifnya paten milik Corteva, jadi pasti bagus sekali. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah gulma membandel dan ingin tahu solusinya, ini akan kita kupas tuntas di acara ini. Nah, ini acaranya akan berapa lama sih? Ini acaranya akan sekitar adalah 1 jam. Nah, ini lokasinya ini ada live dari Kabupaten Mesuji, Lampung. Nah, Bapak Ibu ini bisa menonton dari dua. Yang pertama dari FB, kemudian join langsung melalui Zoom gitu kan. Seperti itu. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join di sini. Nah, ini yang sudah join siapa saja? Saya coba cek di Facebook ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini nah, Facebook. Hmm. Oke, ada apa saja sih? Siapa saja yang sudah join di Facebook? Mari kita cari. Nah, Bapak-Bapak Ibu yang sudah join di Facebook, silakan komen ini dari mana, ataukah ada pesan ke teman siapa, nanti akan kita sampaikan. Nah, nah akan kita sampaikan. Nah, silakan itu kan, misalkan Bapak-Bapak yang sudah join, nah, dari mana Lampung mana hadir gitu kan, seperti itu tidak apa, mau salam juga tidak apa, pasti akan saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah join di live kami. Nah, ini kebetulan ini sekarang ini adalah bulan Desember awal. Nah, November itu biasanya sudah banyaknya hujan, jadi lahan sawah sudah mulai basah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah basah berarti akhirnya apa? Waktunya untuk ini membuat bibit padi gitu kan, seperti itu. Nah, setelah membuat bibit padi biasanya adalah pengolahan dan penanaman. Nah, karena itu di acara kali ini yang diselenggarakan 3 Desember cocok sekali ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu petani sekalian yang ingin menanam padi tapi biasanya masih memiliki unek-unek mengenai gulmanya gitu kan. Belum ada herbisida yang cocok dengan saya gitu kan. Kalaupun pakai, biaya matunya masih mahal sekali seperti itu. Nah, karena masih mahal jadi malah rugi. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan lihat sendiri apa sih kelebihannya Novak gitu kan dibandingkan dengan produk lain. Nah, ini contohnya yang salah salah satunya adalah ini nanti kita akan lakukan di Mesuji Lampung gitu kan. Mesuji itu mana? Nanti kita tanya Mbak Gita, saya juga pernah ke sana tapi kalau kita tanya langsung ke desain lebih beda lagi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, prolog dari saya, dan dengan ini saya ucapkan pembukaan untuk live ini. Kita buka dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke agenda kita. Ini apa saja sih agenda kita? Nah, tadi saya sudah menyapa Bapak Ibu sekalian ini mengenai apa sih acara ini, apa sih kita melakukan sekarang ini, kenapa kita melakukan di situ, sudah saya sampaikan semua. Kemudian ini nanti ada kan protokol kesehatan, kemudian ada sambutan, kemudian ada live Corteva Exhibition Novlek dari Mesuji Lampung. Nah, tidak lupa pula nanti akan ada kesimpulan dan penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, tata tertib ini apa sih? Nah, tata tertib di sini ini kalau Bapak-Bapak tahu join, pastikan sinyalnya stabil. Kenapa? Agar infonya tidak putus-putus. Nah, namanya juga jelas. Jadi kalau saya menyapa bukan menyapa
merek HP atau apa gitu kan. Kalau biasanya HP baru kan gitu kan, Connect Zoom pakai nama HP-nya seperti itu. Nah, kalau tidak sedang presentasi, bertanya di mute. Nah, kalau bertanya video, audio dinyalakan. Kemudian tidak merokok selama acara. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tetap mengikuti prokes COVID-19. Kenapa? Karena saya lihat dari data Bapak Ibu sekalian ya, eh, COVID dalam beberapa minggu ini sama tingginya dengan kemarin waktu awal-awal tahun ya Bapak Ibu ya. Makanya ini mungkin kita banyak menemui teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri gitu kan, itu banyak yang sakit batuk tidak sembuh-sembuh, ada yang demam lama sekali gitu ya. Kita tidak tahu itu penyakit apa. Nah, karena itu, nah saya ingin menyampaikan jangan kendor dengan 6M. Apa sih ini? Nah, ini protokol kesehatan untuk cegah penularan COVID-19. Nah, mencegahnya ini bagaimana ya Bapak Ibu ya? Ini ada 6M gitu kan. M yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, dengan sabun jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti akan dicontohkan di lapangan. Yang kedua adalah menggunakan masker. Ini wajib sekali gitu kan. Nah, kenapa saya tidak menggunakan masker? Karena saya sedang sendirian nih Bapak Ibu di sini, tidak dengan siapa-siapa. Yang ketiga adalah menjaga jarak, jangan dekat-dekat dengan yang lain gitu kan. Kita kasih jarak. Nah, yang keempat adalah mengurangi mobilitas, maksudnya jangan mondar-mandir ke sana ke sini kalau tidak penting gitu kan, seperti itu. Dan yang kelima adalah mengurangi kontak fisik, kurangi salam-salaman atau apa seperti itu. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Makanya nanti dalam acara ini kita tidak berkerumunan ya Bapak Ibu ya, cuma mungkin sekitar 10 petani saja. Nah, ini bukan hanya untuk COVID-19 sebenarnya Bapak Ibu ya, misalkan lagi ada musimnya flu, kita menerapkan 6M ini juga bisa. Musimnya batuk, kita menerapkan 6M ini juga bisa. Jadi ini bukan hanya ke COVID-19, tapi relevan ke semua penyakit yang menular, terutama menularnya melalui udara, seperti itu. Udara maksudnya bagaimana? Bisa yang bisa menempel ke kita, terus terhirup dengan kita. Nah, itu dengan protokol ini bisa sekali. Nah, selanjutnya ini akan ada sambutan dari Pak Doni selaku pimpinan kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kepada Pak Doni waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Halo Pak Pak Doni. Wildan. Halo. Ya, terima kasih Pak Wildan. Suara saya Hmm. bisa didengar dengan baik? Jelas Pak, jelas. Iya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta Corteva Exhibition hari ini. Dan kita ingin mengucapkan spesial terima kasih nih kepada petani yang sudah hadir, baik secara langsung, secara face-to-face di Mesuji Lampung ya, atau mungkin yang join via online, apakah itu dari Zoom ataupun juga Facebook Live. Dan hari ini memang spesial sekali ya Pak Wildan dan Bapak Ibu semuanya, bahwa Corteva Exhibition kita kali ini kita selenggarakan di Lampung. Produk fokusnya adalah Rinskor atau Novlek dalam hal ini. Saya secara pribadi sangat senang sekali karena perkembangan produk Novlek kita ini alhamdulillah sudah banyak sekali petani yang merasakan manfaatnya, terutama di Jawa dan Sulawesi. Dan hari ini agak spesial karena kita ingin kembali menyebarluaskan manfaat dari Novlek ini bukan hanya di Jawa dan Sulawesi, tetapi juga di Sumatera. Satu hal yang insya Allah akan menjadi kebanggaan bagi kita semua ya, terutama Corteva, bagaimana kita mendeliver produk unggulan kita, herbisida kita, Novlek ini, untuk bagaimana membantu atau memberikan manfaat kepada petani, terutama di dalam pengendalian gulma. Seperti kita ketahui bahwa Sumatera, terutama Lampung, dan juga daerah-daerah Sumatera Selatan, terutama di daerah Pasang Surut, ada daerah-daerah yang gulmanya sudah mulai membandel ya. Ini sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak Wildan ya. Ini Novlek ini diharapkan bisa mengendalikan gulma yang membandel. Ada beberapa informasi yang kami dapat bahwa
oh sekarang gulma misalnya leptokloa misalnya agak susah dikendalikan sekarang Pak begitu. Tetapi sebenarnya bisa dikendalikan dengan baik asal menggunakan produk yang tepat. Untuk itu kami menawarkan solusi dari Corteva yaitu Novlek yang insya Allah dengan dosis yang tepat, dengan rekomendasi yang tepat, bisa mengendalikan gulma dengan tuntas. Ya, tadi Pak Wilan juga udah sampaikan bahwa tidak perlu lagi mengendalikan secara manual, ya hanya satu kali saja aplikasi dan Bapak dan Ibu semuanya bisa merasakan manfaatnya secara ekonomis, secara kualitas, ya dan juga secara emosional tentunya, sehingga Bapak dan Ibu semuanya merasa tenang, ya merasa tenang dengan menggunakan Novlek ini sehingga mendapatkan hasil yang maksimal terutama nanti pada saat panen. Itu yang kita harapkan. Jadi untuk acara kali ini secara resmi kita buka. Untuk kita laksanakan Corteva Exhibition kita hari ini secara live dan silakan Bapak dan Ibu semuanya memanfaatkan waktu hari ini untuk langsung melihat bagaimana aplikasi Novlek yang benar, ya, bagaimana manfaatnya, bagaimana pembuktiannya di lapangan, ya, mengendalikan gulma yang membandel sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Itu saja Pak Wildan, kata pembukaan dari saya. Sekali lagi semangat semuanya, semoga bermanfaat acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni sambutannya. Nah, ini makin semangat ya. Tadi mungkin saya ada prolog juga, tapi makin diperjelas lagi dengan Pak Doni. Betul sekali dengan mungkin Bapak Ibu, terutama yang di Sumatera ini ada masalah dengan gulma. Maksudnya herbisida yang digunakan selama ini belum cocok lah, belum memuaskan. Ini bisa nih mulai dilirik nih, Novlek gitu kan. Ini sudah mulai banyak ini produknya di Sumatera dan mudah didapatkan. Kalau tahun lalu mungkin agak susah Bapak Ibu sekalian ya, tapi tahun ini sudah mulai mudah. Nah, kalau nanti masih kesusahan bisa nanti kontak-kontakan gitu kan dengan petugas Corteva, atau kalau tidak punya petugas Corteva itu di Facebook juga bisa di-chat ya Bapak Ibu ya, ke adminnya nanti akan disambungkan. Jangan khawatir. Jadi begitu. Kalau tidak punya kontaknya petugas, nggak usah bingung, chat aja langsung ke adminnya Corteva, bisa di IG, bisa di Facebook, semuanya bisa di kontak gitu kan. Jauh gak usah malu-malu, petugas kita ini imut-imut semua gitu kan, seperti itu. Oke, bercanda. Oke, baik. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saat-saat yang kita tunggu. Apa sih Novlek? Apa sih keunggulannya Novlek gitu kan? Nah, nanti akan disampaikan oleh Mbak Gita dan tim yang live langsung dari Mesuji Lampung. Nah, saya sapa dulu. Halo Mbak Gita. Halo Pak Wildan. Halo Widi. Halo Mbak Gita. Waduh, Halo semangat Pak ya. Doni. Halo Iya. semuanya. Yes. Sudah terlihat jelas ya Pak? Audio saya jelas? Sudah. Mantap Git. Bentar. Tes. Mantap sekali. Oke, Mbak Gita, selamat pagi. Bagaimana di sana? Alhamdulillah dengan cuaca yang cukup cerah Pak, tapi menjelang mendung. Semoga Seperti cerah yang selalu. saya ceritakan di sini masih musim Iya. penghujan ya, jadi setiap hari selalu disertai hujan-hujan Pak. Iya. Nah, tapi ini kita tetap semangat Pak. Iya, Mas Uji itu di mana sih Mbak Gita? Boleh diceritakan sebentar, atau makanan yang enak di sana, wisatanya ada apa? Waduh, kalau bertanya tentang wisata yang jelas air ya Pak, di sini banyak. Banyak. Karena area pasang surut juga. Iya. Tapi kalau berbicara tentang kuliner, di sini banyak makanan-makanan seperti ikan ya Pak ya, udang dan lain-lain. Ikan, enak sekali. Makan enak-enak terus dong Mbak Gita di situ ya. Alhamdulillah, walaupun tenaga di posir kita makanan bergizi di sini Pak. Wah, senang sekali. Oke, baik Mbak Gita, saya serahkan ke Mbak Gita sepenuhnya waktu dan tempat. Kami persilahkan. Semangat. Semangat. Siap, terima kasih Pak Wildan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kembali saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Wildan, Pak Doni, dan semua Bapak Ibu yang hadir secara virtual ataupun yang hadir secara langsung nanti di lokasi acara seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wildan tadi, kegiatan kita pagi hari ini, kita sedang berada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Desa Isomukti, Kecamatan Rawajitu Utara. Jadi sebenarnya ini perbatasan dengan Tulang Bawang, Pak.
sedikit saja perbatasannya dengan Kabupaten Tulang Bawang, namun di daerah yang kita adakan event ini sudah masuk Kabupaten Mesuji kayak gitu. Hanya dipisahkan oleh kali-kali seperti itu ya Pak ya, irigasi. Nah, sebelum lanjut izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dwi Gita Zela, saya Market Development untuk area Lampung Selatan dan Lampung Timur seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mengadakan event di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji. Nah, langsung saja Pak Wildan, karena hari ini cukup cerah namun menjelang mendung, kita bisa langsung menuju beberapa lokasi yang telah kami siapkan. Seperti biasanya, kami sudah menyiapkan beberapa tenda-tenda untuk mengedukasi petani bagaimana sih cara aplikasi produk kita yang mana di Mesuji ini dikategorikan baru 2 musim ini Pak. Baru 2 musim ini masuk seperti itu. Langsung saja ikuti saya, kita langsung menuju ke tenda selanjutnya. Dibawa kemana nih sama Mbak Gita ini? Penasaran saya. Oke. Seperti biasanya, semua event yang kami lakukan di Corteva selalu memperhatikan protokol COVID-19 yang mana di sini sudah kami siapkan alat untuk mencuci tangan. Jadi kami selalu memastikan semua petani yang hadir nanti secara langsung terhindar dari COVID-19 seperti itu ya. Dan semua petani itu kami wajibkan untuk mencuci tangan Pak Wildan. Oke. Waduh. Nah, ini diajakin Mbak Gita juga cuci tangan ini. Buat 6M ya Mbak Gita ya, salah satu yang mencuci tangan. Betul, Bagus sekali, Bu. harus bersih. Seperti yang di belakang sini ya Pak ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wildan. Iya. Poin mencuci tangan itu nomor 1 seperti itu. 6M untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, langsung saja. Kemudian nanti petani akan registrasi. Sudah beberapa petani registrasi di sini karena petaninya sudah standby di tenda stewardship. Langsung saja ke tenda berikutnya. Oke, nah tenda di belakang saya ini adalah tenda stewardship dan BVC, yang mana di belakang saya sudah ada 2 tim kami, Mas Ganda dan Mas Aan, yang akan menyampaikan ke petani-petani yang sudah hadir terkait dengan stewardship dan BVC. Langsung saja saya serahkan waktu dan kesempatannya ke Mas Ganda untuk menyampaikan stewardship. Silakan Mas Ganda. Oke. Terima kasih kepada Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, ya pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ganda Surya Nugraha Aji. Saya adalah Market Development Officer dari area Lampung Tengah. Bapak di sini bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak, biar lebih semangat, saya ada yel-yel buat Bapak ya Pak ya. Bapak kalau saya bilang no flag, mantap. Kemudian teks, kemudian Corteva, oke. Satu lagi Pak ya, no flag, mantap. Corteva, oke. Siap. Baik Pak, selamat datang di tenda stewardship, tenda APD. Nah, di sini Pak, kami akan menjelaskan cara atau 6 tepat penggunaan pestisida ya Pak ya. Bagaimana caranya? Yang pertama Pak, itu adalah tepat target Pak. Tepat target di sini adalah pestisida yang digunakan harus sesuai dengan sasarannya Pak. Organisme pengganggu tanamannya Pak. Misalnya kalau misalnya Bapak menggunakan insektisida, sasarannya hama dan serangga atau serangga ya Pak ya. Kemudian kalau fungisida adalah serangannya adalah cendawan ya Pak ya, jamur. Kemudian herbisidanya itu adalah sasarannya adalah gulma atau rumput ya Pak ya. Selanjutnya itu adalah tepat pestisida. Tepat pestisida ini adalah jenisnya Pak. Hampir sama dengan tadi Pak, tepat targetnya, jenis pestisida. Jadi jenis pestisida itu tidak semua jenis pestisida itu bisa digunakan di sasarannya Pak. Seperti itu, ataupun tanamannya. Jadi kita harus memperhatikan sasarannya ya Pak ya. Baik hama, gulma maupun cendawannya. Yang ketiga Pak,
tepat dosis ya Pak ya. Tepat dosis di sini adalah Bapak saat akan aplikasi, saat akan nyemprot ya Pak, Bapak harus memperhatikan pada label botol ataupun kemasan Pak yang Bapak beli. Harus sesuai dengan rekomendasi atau anjuran dari perusahaan, seperti itu. Kalau misalnya Bapak kelebihan dosis, maka dampaknya adalah residu Pak. Residu yang membahayakan, seperti itu. Yang keempat ada tepat waktu Pak. Waktu penggunaan, waktu aplikasi. Waktu yang tepat untuk menggunakan, kita sebut contoh Pak ya, untuk gulma ya Pak ya, itu di pagi hari. Seperti itu. Ketika sudah embunnya sudah mulai hilang ya Pak, seperti itu. Yang tepat cara Pak, tepat cara di sini adalah cara menggunakannya Pak. Biasanya di sini Pak, menggunakannya dengan cara disemprot ya Pak ya. Jadi tidak hanya itu Pak caranya Pak, bisa ditabur ya Pak ya, bisa ditabur, direndam, kemudian bisa dioles, seperti itu. Yang terakhir Pak, tepat kualitas Pak. Tepat kualitas di sini adalah Bapak harus jeli Pak ya, teliti dengan produk-produk ya Pak. Jadi produk-produk harus yang baik dan berkualitas ya Pak. Jadi produk kami Pak, Corteva ini memberikan kualitas yang baik, seperti itu. Lanjut Mas. Sebelah sini. Selanjutnya Pak, untuk alat pelindung diri Pak. Alat pelindung diri. Nah di sini Pak, saya sediakan nih, teman saya. Contoh yang baik dan benar Pak, seperti ini Pak contohnya. Nah, untuk ini Pak, pemakaian APD Pak, untuk mengurangi paparan dari pestisida. Seperti itu Pak. Bapak harus gunakanlah topi ya Pak ya, pada saat akan aplikasi ataupun nyemprot. Kemudian Bapak gunakan masker, baju lengan panjang ya Pak, celana panjang, dan sarung tangan kalau jika ada Pak, sama sepatu Pak. Seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu Pak, nanti karena pestisida ini Pak, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui, bisa terhirup lewat pernapasan Pak. Saluran pernapasan. Yang kedua bisa tertelan lewat mulut. Seperti itu. Yang terakhir bisa terkontaminasi lewat kulit Pak. Gitu. Jadi disediakannya APD ataupun alat pelindung diri Pak, kita harus menyediakan itu untuk mengurangi paparan pestisida. Yang kedua untuk mengurangi resiko racun pestisida. Seperti itu. Yang terakhir Pak, APD dan keracunan Pak. Jadi Pak, kita harus mengenal juga Pak, kita harus mengenal produk Pak, dari segi piktogramnya Pak, dari segi piktogramnya Pak, indikator pestisidanya. Kalau yang misalnya ini Pak, merah ini dia berbahaya Pak, atau dilarang saat ini Pak, tidak beredar. Yang kedua ini label kuning ini berbahaya, Bapak tetap harus menggunakan APD ya Pak ya. Yang ketiga ini label biru, ini cukup berbahaya Pak, cukup berbahaya. Yang terakhir Pak, yang aman Pak, yang aman ini label hijau. Label hijau, walaupun aman, Bapak harus tetap menggunakan APD ya Pak ya. Karena APD ini yaitu Pak, mengurangi paparan pestisida dan mengurangi resiko racun pestisida. Jadi produk-produk kita juga menggunakan label hijau Pak, rata-rata dan biru. Itu saja yang bisa saya sampaikan di tenda stewardship. Selanjutnya akan dilanjutkan di tenda BVC oleh Mas Aan. Silakan Mas Aan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Ganda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui virtual, yaitu menggunakan Zoom ataupun Facebook. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kita tadi ada yel-yel ya Pak ya. Kita coba sekali lagi Pak. No flag, mantap. Corteva, baik Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aan Andika,
merupakan marketing development officer untuk wilayah Lampung Timur, Pak. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana manfaat dan cara penggunaan Novlek, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, Pak. Rumput di tanaman padi mengganggu tidak, Pak? Sangat mengganggu ya, Pak ya. Setiap musim ada ya, Pak ya. Betul, Pak. Biasanya rumput yang ada di tanaman padi Bapak apa saja jenisnya? Apa saja tuh, Pak? Jawan, dengkulan, apalagi Pak? Gerinting, wewean, dan banyak sekali ya, Pak ya. Ya, betul, Pak. Jadi, Pak, rumput itu merupakan salah satu pengganggu utama, Pak, pada tanaman padi, Pak. Kenapa bisa demikian, Pak? Mari kita melihat, Pak. Ketika ada rumputnya, maka penyerapan pupuk itu tidak optimal, Pak. Karena si padi dan si rumput ini bersaing untuk bisa mendapatkan nutrisi yang ada di tanah. Dalam artian, terkadang si padi ini kalah, Pak, sama rumputnya. Kalau rumputnya tidak kita kendalikan. Kemudian, Pak, untuk mencari tenaga kerja saat ini semakin sulit. Betul tidak, Pak? Betul. Kemudian, Pak, biaya matun semakin ke sini semakin mahal. Betul tidak, Pak? Baik, Pak. Itu merupakan salah satu kendala ya, Pak, yang sangat menjadi kendala bagi petani. Kemudian, Pak, kalau gulma itu tidak dikendalikan, maka bisa menyebabkan kerugian 10-15%. Bahkan, kalau kita tidak kendalikan dengan baik dan benar, kerugian kita hasil akan menurun sampai 86%, Pak. Atau bisa dikatakan gagal panen, Pak, kalau rumputnya tidak kita kendalikan. Karena itu, Pak, kami dari Corteva AgriScience hadir memberikan solusi bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu petani sekalian. Kami memiliki produk bernama Novlek 120 EC yang merupakan salah satu herbisida selektif untuk tanaman padi, Pak. Nah, ini, Pak, ketika fase awal ya, Pak ya, 10-14 hari dan seterusnya, pembentukan anakan masih terjadi ya, Pak ya. Artinya fase pembentukan anakan, pembentukan daun itu masih terjadi di padi. Karena itu Novlek, Pak, melindungi sejak awal, Pak, yaitu sejak 10 hari sampai seterusnya, Pak, untuk menjaga supaya anakan tetap aktif, produktif, dan juga pembentukan daun itu terjaga sempurna, Pak. Nah, Novlek ini, Pak, keunggulannya adalah terbukti lebih cepat, Pak. 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan produk lain, Pak. Jadi ketika Bapak-bapak melakukan penyemprotan untuk sasaran daun lebar, itu setengah hari sudah terlihat, Pak. Dan Novlek ini, Pak, kita bisa mengatakan untuk semua jenis rumput pada tanaman padi. Kenapa saya katakan semua? Karena Novlek bisa membasmi rumput daun lebar, daun sempit, dan juga teki-tekian, Pak. Dan Novlek ini, Pak, terbukti lebih tuntas, Pak. Kenapa lebih tuntas? Karena membasmi rumput sampai ke akarnya. Jadi sehingga si rumput itu tidak ada peluang tumbuh kembali. Kemudian, Pak, terbukti potensi hasil lebih terjaga, Pak. Kenapa begitu, Pak? Karena tadi, Pak, si Novlek melindungi padi sejak awal ya, Pak ya. Sehingga pembentukan daun maksimal, pembentukan anakan maksimal, pembentukan malai lebih maksimal. Sehingga panen kita lebih maksimal ya, Pak ya. Nah, kemudian, Pak, bagaimana cara menggunakan Novlek untuk menghasilkan hasil yang terbaik ini, Pak? Novlek, Pak, diaplikasikan pada saat padi usia 10 sampai dengan 14 hari setelah pindah tanam, Pak. Atau ketika kondisi si gulma itu, Pak, atau si rumputnya berdaun 2 sampai 3 helai daun. Kemudian, Pak, dosis yang digunakan adalah 1,25 liter untuk luasan lahan 1 hektar, Pak. Atau Bapak-bapak bisa memakai 2,5 botol untuk 1 hektar. Dan Novlek ini, Pak, cukup 1 kali penyemprotan saja, Pak, untuk melindungi lahan padi kita supaya bebas dari rumput. Kondisi penyemprotan terbaik, Pak, yaitu padinya atau lahannya macak-macak, Pak. Yaitu tidak terlalu kering dan juga tidak tergenang gitu ya, Pak ya. Macak-macak, Bapak-bapak sudah paham ya, Pak ya? Nah, kondisi penyemprotan terbaik macak-macak, Pak. Dan kemudian, Pak, setelah diaplikasikan Novlek, 2 hari setelah aplikasi harus digenangi, Pak. Digenangi setinggi 3-5 cm, Pak. Penggenakan dilakukan selama 7 hari atau lebih juga boleh, Pak. Dan
ketika penyemprotan, Bapak-bapak menggunakan nozzle kipas, Pak. Bapak sudah paham ya Pak nozzle kipas, Pak? Ya, supaya semua rumput itu tersapu, Pak, terkena si racun Novlek ini, sehingga nanti pembusukannya akan lebih sempurna, Pak. Jadi padi Bapak benar-benar terlindungi daripada si rumput. Kemudian Pak, Novlek ini menjadi pilihan terbaik petani, Pak. Kenapa? Karena spektrumnya luas, Pak. Termasuk untuk gulma-gulma yang sulit dikendalikan. Nah, kalau di wilayah ini, Pak, gulma yang paling sulit dikendalikan apa, Pak? Ya. Segitiga itu teki ya, Pak ya? Baik, Pak. Selain itu, Pak, jawan. Ada lagi, Pak? Lulangan. Kalau lulangan kalau tidak salah di darat ya, Pak ya. Nah, ini Pak. Novlek ini, Pak. Ini spektrumnya luas, Pak. Jadi membasmi semua jenis rumput pada tanaman padi, termasuk daun lebar, daun sempit, teki-tekian. Apa saja contoh rumputnya? Ini kita bisa melihat, Pak. Dengkulan, jawan, eceng, ataupun wewean ya, Pak ya. Kemudian gunda ataupun gundo, ada cacabean, ataupun cengkehan ya Pak ya. Dan ada ini Pak, segitiga, teki-tekian. Dan ada teki yang dia bunganya warna coklat ya Pak ya. Dan sejenis teki yang lainnya, itu semua bisa dikendalikan dengan Novlek Pak. Jadi Bapak-bapak nggak perlu mencampur racun-racun rumput, nggak perlu matun, nggak perlu sewa tenaga kerja, nggak perlu juga mengeluarkan biaya yang mahal untuk mengendalikan rumput. Cukup dengan menggunakan Novlek, semua rumput tuntas, Pak. Dan ini, Pak, Novlek bekerja 2 kali lebih cepat, Pak, dibandingkan produk lain. Untuk golongan daun lebar, Pak, setengah hari sampai 1 hari sudah kelihatan mati, Pak. Jadi tidak perlu menunggu berhari-hari, Pak. Kemudian, Pak, untuk golongan rumputan, ataupun kita sering menyebut kadang daun sempit, Pak, itu 1 sampai 3 hari sudah terlihat kematiannya, Pak. Dan untuk golongan teki-tekian, Pak, yang segitiga tadi, Pak, itu memerlukan waktu 3 sampai 5 hari dia sudah mati. Artinya tidak perlu menunggu lama-lama, Pak. Dan Novlek ini, Pak, sangat hemat biaya, Pak. Kenapa begitu, Pak? Karena tidak perlu matun dan tidak perlu menyemprot berkali-kali, Pak. Cukup menggunakan Novlek, semua rumput tuntas. Nah, ini, Pak, untuk lebih meyakinkan Bapak-bapak sekalian, kami sudah menyiapkan beberapa nampan yang berisi dengan ke-8 jenis gulma ini, Pak. Yaitu gulmanya masih dalam kondisi 2 sampai 3 helai daun. Dan yang sudah kita aplikasikan dengan Novlek. Kemudian kita bandingkan dengan produk lain. Seperti apa hasilnya, Pak? Ini, Pak. Mari kita lihat. Mungkin boleh, Pak? Satu perwakilan, Pak. Nah, ini, Pak. Kita agak mundur ya, Pak ya. Di sini, Pak, merupakan nampan, Pak, yang sudah ada 8 jenis gulma, Pak. Termasuk di sini daun lebar, daun sempit, teki-tekian, Pak. 3 hari setelah aplikasi, kita bisa sama-sama menyimak, Pak, menyaksikan, Pak. Ini si gulma sudah layu, Pak. Sudah kering dan sudah membusuk, Pak. Jadi baru 3 hari setelah aplikasi saja, ini sudah sangat jelas sekali kematiannya ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya? Betul, betul. Daun sempit, daun lebar, teki-tekian nih Pak, semuanya sudah menunjukkan gejala kematian atau bisa kita pastikan dia sudah mati, Pak. Kemudian Pak, 3 hari setelah semprot untuk produk lain, Pak, ini kita sudah siapkan produk lain, Pak, yang berada di pasaran, Pak. Dia masih belum mati, Pak. Artinya produk lain ini masih segar, Pak. Kita lihat daun lebarnya ini, Pak, masih segar, cengkehan masih segar, gunda masih segar, jawan, dengkulan, segitiga ataupun teki-teki masih segar. Dalam hal ini, Pak, kita bisa mengambil kesimpulan Novlek jauh lebih baik daripada produk lain. Betul tidak, Pak? Betul. Itu 3 hari setelah aplikasi. Nah, kita sudah menyiapkan juga ini, Pak, nampan 5 hari setelah aplikasi Novlek ini, Pak. Ini coba saya angkat satu, Pak, biar semuanya bisa melihat, Pak. Ini, Pak. Nah, Bapak-bapak, nah ini Pak sambil kita lihat ke sini ya Pak ya. Ini 8 jenis gulma yang ada di sawah Pak, yang sudah kita semprot dengan Novlek. 5 hari setelah semprot, kita bisa sama-sama melihat Pak. Ini Pak, daun teki-tekian ya Pak ya, sudah mati. Jawan, dengkulan
sudah mati. Apa ini Pak? Yang daun lebar, gundo, kemudian cengkehan sudah busuk, bahkan hampir tidak terlihat lagi. Motolele pun mati juga Pak. Artinya 5 hari setelah aplikasi, rumput bapak-bapak semua sudah tuntas bersih Pak. Dari sini kira-kira bagus tidak Pak Novlek Pak? Bagus. Yakin ya Pak pakai Novlek Pak? Yakin. Oke Pak, biar lebih yakin lagi kita sudah satu Bagus jenis sekali. nampan lagi Pak, yang sudah disemprotkan dengan produk lain Pak. Ini sama 5 hari setelah semprot Pak. Kalau tadi Novlek bersih, kalau produk lain ini masih seger nggak nih Pak? Ya, Masih ya Pak ya. Yang mati paling cuman baru 1-2 Pak. Jadi sangat jauh sekali Pak kualitasnya Pak. Ini Pak, biar lebih yakin lagi Pak. Kita sudah menyiapkan satu nampan dengan 7 hari setelah aplikasi. 7 hari setelah semprot Pak. Ini setelah disemprotkan Novlek. Banyak yang Jadi mati. rumputnya sudah pada busuk nih ya Pak ya. Hampir sudah tidak terlihat lagi nih Pak. Daun lebar, daun sempit, teki-tekian. Ini yang masih berdiri pun sudah busuk Pak, sudah kering Pak. Jadi tuntas tidak Pak? Tuntas. Tuntas ya Pak ya. 7 hari. Ini Pak, biar lebih mantap lagi nih Pak. Kita sudah menyiapkan satu nampan lagi. Ini produk lain Pak, tapi Pak. Produk lain masih seger nih Pak. Ini yang daun lebar dia sudah mati. Tetapi 7 jenis yang lainnya masih hidup Pak. Betul ya Pak ya? Nah, dari 7 hari setelah aplikasi, monggo Pak, boleh kembali Pak. 7 hari setelah aplikasi, 5 hari setelah aplikasi, maupun 3 hari setelah aplikasi, kita bisa mengambil kesimpulan Pak, Novlek lebih baik dari produk lain ya Pak ya. Sudah yakin Pak pakai Novlek Pak? Kira-kira nanti mau beli ya Pak ya? Nah, ini Pak, kemudian Pak, kita sudah menyiapkan beberapa spesimen ini Pak. Ini ada padi sehat. Padi sehat yang bebas dari serangan wereng, bebas dari serangan sundep. Ini kita semprot dengan Peksalon, Pak. Jadi kalau tanaman padi bapak-bapak ingin sehat, bebas dari wereng, bapak-bapak bisa menggunakan Peksalon, Pak. Ya Pak ya, menggunakan apa Pak? Peksalon. Ini contoh padi yang tidak kita semprot dengan Peksalon, Pak. Dia mengalami gejala kerdil rumput, Pak. Dia terkena virus di bawah virus tungro, Pak. Sehingga padinya kerdil seperti ini, Pak. Ada nggak Pak di sawah Bapak yang kerdil seperti ini? Nah, itu merupakan virus, Pak, ataupun kerdil rumput. Kalau padi Bapak ingin bebas dari serangan virus ataupun bebas dari wereng, Bapak-bapak menggunakan Peksalon ya, Pak ya. Kemudian ini Pak, kita sudah menyiapkan satu ember berisi padi yang sehat. Padi yang sehat ini bebas dari serangan penggerek batang, Pak. Bebas dari sundep. Ini Pak, bersih ya Pak, nggak ada sundepnya ya Pak ya. Padi ini sudah kita semprotkan dengan Endur, Pak. Endur merupakan insektisida untuk membasmi ulat-ulatan, Pak. Mengendalikan sundep pada tanaman padi. Nah, kalau yang tidak kita semprot dengan Endur, Pak, ini kita masih menemukan sundepnya banyak sekali nih ya Pak ya. 1, 2, 3, 4 tidak terhitung ya Pak ya. Nih Pak, batangnya juga kecoklatan tuh Pak, tidak bersih. Artinya serangan sundep di sini banyak sekali ya Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak padinya ingin bebas sundep, bapak-bapak menggunakan Endur ya Pak ya. Ya, baik Pak. Jadi untuk melindungi tanaman padi bapak-bapak supaya sehat, kokoh, aman dan hasilnya meningkat, mengendalikan rumputnya Bapak pakai apa Pak? Endur. Mengendalikan rumputnya tadi Novlek Pak. Novlek. Kalau werengnya Peksalon. Peksalon. Kalau sundepnya Endur. Yakin ya Pak ya? Yakin. Oke Pak. Mungkin gitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan ke wabarakatuh. Mbak Gita. Terima kasih. Oke, kita kemana nih Mbak Gita? Ke lahan ya? Oke. Sekian Pak Wildan penyampaian tentang stewardship sama BPC yang sudah disampaikan oleh Mas Ganda dan Mas Aan. Agenda kita selanjutnya yaitu kita akan menuju ke lahan yang sudah kita aplikasikan dengan Novlek dan juga ada produk lain seperti itu. Namun Pak Wildan karena kondisi jalan menuju lokasi cukup jauh, saya minta waktu 3 sampai 4 menit ya Pak ya. Mohon untuk
dipandu dulu oleh Pak Wildan dan saya Mm-mm. kembalikan ke Pak Wildan. Nanti setelah 3-4 menit kita on lagi di lahan seperti itu ya Pak. Oke, siap Mbak Oke, Gita. silakan Pak Wildan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan ini terima kasih sudah menonton sampai sekarang ini. Nah, ini waktunya saya buka Facebooknya nih, ada dari mana saja nih yang join ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada Bu Kristanti dari Blitar. Wih, di Blitar ini sama nih lagi musim tanam ini ya Bu ya. Nah, ada Metro Lampung dari Pak Agus Siswanto. Wih. Kemudian ada Wibowo Danu Anggreto dari Lombok Monitor. Ada Ratu Diran, Indramayu. Wah, Indramayu juga ada nih, banyak ini. Nah, dari Pariaman juga ada. Aduh, jadi jauh. Mufaddal Yang gitu kan. Ada juga ini Ibu Erni Mae, Bogor izin menyimak. Nah, Bogor ini mungkin sama dengan Karawang ya, sama-sama musim tanam. Nah, ini Putu negaraku. Nah, Bali hadir. Nah, kalau Putu biasanya orang Bali. Nah, ini kebetulan orang Bali yang di Bali gitu kan. Nah, ini Pak Mufadil memberitahukan ke kita bahwa saya pakai Yaman hujan seperti itu. Nah, Pak Ratu Diran, apakah Novlex sudah tersedia di daerah Indramayu? Nah, ini belum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Pak Iwan Putra juga hadir. Ada Umi Farida Lampung Selatan hadir seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah dibahas dengan lengkap dan jelas ya bahwasanya untuk penggunaan Novlex yang baik dan benar seperti apa. Nah, saya ingin menyampaikan tadi untuk penggunaan Novlex yang baik dan benar salah satunya adalah merendam tanah dengan air yaitu selama 2-3 hari itu bukan hanya Novlex ya Bapak Ibu semua ya, tapi itu semua herbisida untuk tanaman selektif padi itu semuanya harus melakukan itu. Itu merupakan SOP dari herbisida agar apa? Agar ini pembusukannya bisa maksimal Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bukan Novlex kalau Bapak Ibu ini ada aplikasi herbisida yang selektif padi yang lain itu juga sama, itu membutuhkan perendaman seperti itu. Jadi jangan salah ya, bukan Novlex saja tapi semua herbisida yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu apabila ingin memesan Novlex tapi tidak kenal petugasnya, silahkan kontak adminnya Corteva baik di IG ataupun FB, itu kami siap untuk melayani dan membantu Bapak Ibu untuk mencarikan solusi terbaik untuk tanaman padi. Oke, Pak Wildan, silakan. sudah siap, Pak. Oke, mantap. Oke, jadi untuk di lahan di sini sudah ada tim kami, Mas Danang, yang akan menyampaikan terkait dengan lahan yang sudah kami semprotkan Novlex juga produk lain. Bapak petaninya juga sudah siap. Waktu dan tempatnya silahkan saya berikan ke Mas Danang. Silahkan Mas Danang. Baik, terima kasih Bu Dwi Gita Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang kepada Bapak Ibu sebagai peserta Corteva Exhibition Desa Sidang Isomukti, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Diucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta di virtual, baik di Zoom maupun Facebook. Saya ucapkan selamat datang. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan juga tetap eksis dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kalau tadi sudah melalui tenda BVC Pak ya dan stewardship, tadi sudah disampaikan bahwasanya gulma atau rumput adalah salah satu faktor pengganggu pertumbuhan pada tanaman padi. Betul Pak nggih? Apabila tidak ditangani dengan serius dan tidak dengan sungguh-sungguh, maka dapat kehilangan potensi hasil panen sekitar 10-15%. Itu artinya Bapak-bapak sudah mengalami kerugian pada tanaman Bapak tersebut. Baik Bapak Ibu, kebetulan sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Danang Suprayogi. Saya sebagai Market Development Officer untuk area Lampung Selatan. Kebetulan Pak di belakang saya sudah ada 2 plot, di mana plot sebelah kiri saya dan juga plot sebelah kanan saya. Boleh Pak, pertanyaan dari saya, menurut Bapak Ibu, plot yang manakah yang lebih bersih plotnya Pak? Apakah sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya? Sebelah kiri Pak ya. Oke betul. Baik Pak, kedua plot tersebut itu kemarin kita sudah aplikasi racun rumput
kurang lebih sekitar 5 hari setelah aplikasi. Untuk lebih yakinnya lagi, Bapak Ibu boleh maju Pak, boleh maju melihat langsung di lahan Pak. Boleh maju Pak, boleh Pak. Kalau ada yang penasaran, boleh Pak, boleh dicabut atau dilihat, dipastikan kematian gulmanya. 2 hari kemarin aja udah ini kok udah Nah bisa Pak, dicabut itu ya. rontok ya Pak ya, Iya, dia busuk dari pangkal Pak, dari pangkalnya. dari pangkalnya. Dari pangkal. Jadi dari atas masih sangat segar, Ya. perlu diperhatikan pemirsa. Dari atas sangat segar, tetapi dia busuk dari pangkalnya. Nah Oke, itu. coba dilihatin kamera. Nah, oh, Nah, ya. udah pangkalnya udah banyak yang mati ya. Oke, mantap sekali. Dan di plot sebelah ini Pak, untuk produk lain, itu kemarin kita sudah aplikasi 5 hari setelah aplikasi, yaitu dengan bahan aktif natrium bispiribak dan juga bentazon plus MCPA. Kita lihat Pak ya, aksinya lebih cepat mana Pak? Novlek, oke betul Pak. Oke Pak, kalau di Novlek Nah, itu sudah terlihat bersih dan di produk lain masih sangat segar Pak ya. Baru mengalami gejala Waduh. kematian ataupun baru layu. Mm-mm. Nah, masih tercabut akarnya Pak ya. Artinya tanaman gulma tersebut masih sangat sehat. Nyabutnya susah yang mana, Pak? Nyabutnya susah yang mana Pak? Susah yang pakai ini, yang produk lain. Oke. Oke. Nah, kalau sudah tahu hasilnya begitu, kira-kira hasilnya nanti bagusnya yang mana, Pak? Hasil bagusnya yang mana Pak? Novlek. Oke Pak, boleh kembali ke barisan seperti tadi lagi Pak. Berarti dari plot yang ini ya Pak Wildan dan Bu Gita, ini terbukti bahwa Novlek bisa mengendalikan rumput itu lebih cepat ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Petani pakai ya. Baik Bapak Ibu, sudah kita lihat bersama kualitas dan hasil daripada Novlek. Sudah yakin Pak dengan Novlek Pak? Oke, baik Pak. Ada 4 kunci sukses Novlek Pak. Yang pertama, kendalikan gulma sejak dini Pak. 2-3 helai daun sudah kita kendalikan. Kemudian kunci yang kedua adalah kondisi tanahnya macam-macam. Tidak terlalu kering dan juga tidak tergenang air. Kemudian kunci yang ketiga yaitu melakukan penggenangan. Dan yang keempat yaitu menggunakan nozzle kipas. Gimana Pak, sudah yakin dengan Novlek Pak? Alasan Bapak-Bapak harus memilih Novlek daripada produk lain adalah yang pertama, Novlek selektif terhadap padi. Rumputnya mati, padinya tidak apa-apa. Aman ya Pak? Masih sangat segar dan masih sangat hijau. Kemudian spektrumnya luas Pak. Sasarannya adalah daun sempit dan juga daun lebar dan juga tegi-tegian. Bapak Ibu tidak perlu mencampur lagi racun tersebut. Cukup dengan 1 Novlek, Bapak sudah mampu membasmi mengendalikan gulma pada tanaman padi. Kemudian alasan kunci yang ketiga, yaitu aksinya cepat Pak. Terbukti Pak ya, 5 hari setelah aplikasi, sama-sama disemprot, dengan hasil Novlek itu lebih bersih Pak. Dan alasan yang keempat, Bapak-Bapak harus beli Novlek adalah tahan hujan Pak. Bapak-Bapak tidak perlu khawatir, apabila 1 jam setelah aplikasi terjadi hujan, Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengulangan lagi. Gimana Pak, sudah yakin dengan Novlek Pak ya? Yakin. Baik, yang terakhir Pak, kita kampanyekan tagline Novlek Pak ya. Kalau saya bilang panen terjaga, Bapak Ibu jawabnya hidup sejahtera. Siapa? Coba Pak ya. Panen terjaga. Panen terjaga. Panen terjaga. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dwi Gita. Terima kasih. Oke, sekian Pak Wildan penyampaian dari kami dari Mesuji Lampung. Poinnya untuk acara hari ini dari berbagai pos yang sudah kita lewati tadi, ada di stewardship, kemudian ada di BVC, dan terakhir kita langsung meyakinkan petani di lahan yang sudah disemprot Novlek. Dan saya rasa bapak-bapak petani sudah sangat yakin ya Pak ya untuk pakai Novlek. Oke, terima kasih bapak-bapak. Dan kuncinya yang Bapak dapatkan tadi, seperti yang sama-sama kita saksikan, ternyata lahan yang sudah disemprotkan oleh Novlek itu terbukti lebih cepat mengendalikan gulma yang ada di lahan dibandingkan dengan produk lain yang biasa Bapak Ibu pakai di musim-musim sebelumnya. Seperti itu ya. Harapan kami dari tim Corteva dengan acara ini,
kedepannya ketika Bapak Ibu bercocok tanam padi lagi, jangan lupa memakai Novlek untuk mengendalikan gulma yang ada di lahan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian Pak Wildan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan Pak Wildan? Ya, Ibu Gita mungkin dari saya boleh ya. Boleh, Kita silakan Pak. bagus banget timnya ya. Saya senang sekali ya Pak Wildan juga luar biasa, tim Lampung juga. Pak Dandi saya lihat juga udah hadir ya. Nah, boleh ada mungkin sedikit kita bertanya ke petani yang hadir langsung di sana, Bu Gita? Boleh Pak, silakan Pak. Di Ya. sini ada petani 10, silakan ada yang ingin ditanyakan Pak Doni. Ya. Audio saya sudah saya speaker. Ya, ada salah satu petani yang kita tanyakan setelah melihat LPD kita, bagaimana pendapatnya beliau, sehingga mungkin bisa bisa sharing ke teman-teman petani yang lain juga gitu. Apa yang dirasakan setelah melihat penggunaan Novlek di lahan sawahnya? Oke, siap. Nah, kebetulan untuk lahan yang sudah kita LPD ini adalah lahan milik Mbah Gun ya Pak ya. Mungkin dari Mbah Gun seperti yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, apa kesan dan yang dirasakan Mbah Gun ketika menggunakan Novlek untuk mengendalikan gulma? Mungkin bisa disampaikan Pak ke arah kamera Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Gun. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dokter. Alhamdulillah tidak saya menemukan obat Novlek. Kemarin saya obatkan, setelah 2 hari sudah mati Pak. Bu, 2 hari ya Pak? 2 hari itu sudah mati. Luar biasa. Itu daun lebar, daun cempit, daun apa-apa itu sudah mati semua. Itu tak tahu Pak. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi, 2 hari berarti ya Pak ya? Iya, 2 matinya? hari sudah mati kemarin rumputnya ya Pak ya? Itu Pak Pak Made ya. sudah layu Pak. Oh iya, jadi 1 hari sudah layu Sudah Pak kalau layu. testimoni dari petani. Kemudian ketika Oke. 2 hari untuk yang daun lebarnya sudah kelihatan mati seperti itu. Mati. Kemudian ada rumput lain nggak Pak yang sulit menurut Bapak tapi bisa dikendalikan oleh Novlek? Ya memang tempat saya itu rumputnya banyak, terus mati semua. Oh iya. Oh, Sampai akarnya Bu. Oh iya, oke siap. oke. Atau dari Ya. bapak-bapak yang lain mendengar cerita Pak Gun, karena Pak Gun di sini yang baru pakai ya Pak ya, yang lain belum ya. Bisa lebih yakin ya Pak ya, karena ini yang disampaikan oleh petani langsung dan tidak kita setting-setting seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin seperti itu Pak Doni. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, saya pikir cukup. Terima kasih banget Mbah Gun ya atas kesempatannya dan juga berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan bisa dirasakan juga kepada petani yang lain setelah menggunakan Novlek ya. Yang jelas ini sama yang kami lakukan juga, yang kami teliti juga. Ternyata memang Novlek sudah semakin terbukti ya, bukan hanya di Jawa dan juga di Sulawesi, di Sumatera yang dirasakan petani juga sama gitu ya. Bekerjanya cepat, semua jenis gulma yang membandel bisa dikendalikan dengan baik dengan Novlek ya. Tentunya ini yang diharapkan sama petani ya, tentunya akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik ya, karena kompetisi gulma yang seperti tadi dijelaskan di BVC bisa kompetisi pengambilan nutrisi bisa dihindari dengan menggunakan Novlek ini. Makasih banyak Gita, terima kasih semuanya. Oke, siap Pak Doni. Ya, terima kasih Mbak Gun, terima kasih Bapak-bapak, bisa kembali ke lokasi sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak Wildan penyampaian dari kami, dari petani Mesuji dan area Mesuji. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah di musim berikutnya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini lagi Pak, biar petani lebih yakin terhadap Novlek. Sekian Pak Wildan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Doni ya, jelas sekali apa yang disampaikan di lahan tadi. Wah, saya sampai senang sekali. Sama Pak. Waktunya pun juga tertata dengan baik ya. Iya, betul. Banyak. Semoga ini manfaat acara kita, Pak Wildan. Amin. Nah ini Pak mungkin bisa disampaikan ini Pak kesimpulan dan penutup untuk acara kita hari ini. Oh iya, baik. Tadi sudah dibuka, kemudian ditutup. Mungkin ada buffet atau mungkin? Oh iya, ada buffet nih. Iya, buffet. Selamat pagi, maaf ya kalau Pagi, saya terlambat. Biasa pagi, kalau Bu. ibu-ibu ada. Selamat pagi semuanya. Ibu-ibu Pagi. biasa kalau pagi-pagi. Pak ya, agak sedikit banyak kerjaan di rumah. Jadi acaranya bagus ya. Saya lihat foto yang di-share maupun testimoni maupun petani yang diajak berdiskusi walaupun saya terlambat
Tapi bagus sekali saya pikir acara kalian, acara Dekorteva untuk meningkatkan kemakmuran petani, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, untuk membantu petani, hari demi hari kalian lakukan dengan baik. Saya pikir petani yang join face to face maupun di lokasi akan senang ya. Itu saja dari saya. Salam sehat selalu. Silakan lanjutkan ya. Ini reinforce sama Pak Doni ya. BPC juga tadi saya sudah lihat. Silakan dilanjut saja Pak Doni. Yes. Baik, Itu dari saya. Ya. Terima kasih Bu Fei. Terima kasih Bu Fei. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, terutama Bapak dan Ibu petani, ya, kesimpulan, ya, Novlek itu dapat memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semuanya, artinya dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Ada beberapa syarat, ya. Yang pertama adalah waktu penggunaannya. Ya, waktu penggunaan rata-rata kami menyarankan untuk di usia 10-14 hari setelah tanam, ketika daun gulmanya atau daun rumputnya 2-3 helai. Ya, jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Ini akan mendapatkan hasil terbaik. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya menggunakan dosis yang tepat. Ya, dosis yang tepat untuk Novlek adalah 1.250 mili per hektar, ya, atau kalau dari sisi botol itu 2,5 botol, ya, saja 1 hektar. Ya, kemudian aplikasinya hanya 1 kali saja aplikasinya, nggak usah berulang-ulang, nggak usah dicampur pun juga, karena di dalamnya juga ada 2 bahan aktif yang sangat bisa mengendalikan semua jenis gulma yang ada di tanaman padi Bapak dan Ibu semuanya. Dan pada saat aplikasi, tolong perhatikan kondisi saat aplikasi itu macak-macak, ya. Kemudian setelah aplikasi, sedapat mungkin Bapak dan Ibu semuanya mengairi lahan 2 hari setelah aplikasi. Ya, 2 hari setelah aplikasi diairi selama lebih kurang 5-7 hari dengan ketinggian 3-5 cm. Dan sedapat mungkin Bapak dan Ibu semuanya menggunakan nozzle yang tepat, yaitu nozzle jenis kipas. Ya, dengan menggunakan Novlek, Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan panen yang terjaga, sehingga Bapak dan Ibu petani semuanya hidupnya akan lebih sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak Wildan. Untuk kesimpulan dari saya, kita tutup acara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadilah penutup dari Pak Doni. Nah, saya sekali selaku sebagai MC mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kurang jelas. Jadi sekali lagi silahkan kalau Bapak Ibu ada kebingungan atau bingung memesan kemana, bisa melalui chat ya, chat di FB atau IG official kami gitu kan. Nah, di situ kita pasti akan bantu semaksimal mungkin. Oke, sekian saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara kita yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Pak Wildan, makasih. Thank you Pak Doni, Bu Fe, teman-teman Lampung, Mbak Gita.